Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat. Salawat teriring salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini, saya Rahmat Azhari dengan NIM 0101182105 dari kelas KPIC semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Pemuda Islam sebagai Pengisi dan Penjaga Masjid. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Sehingga Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari perkataan Soekarno tersebut dapat kita ketahui bahwa besarnya peran pemuda bagi dunia sehingga hancur atau makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemuda dalam Islam merupakan fitrah manusia memiliki garizah tadayun, yaitu jadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemuda di masa transisi, mereka lebih cenderung untuk senantiasa totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan diterapkannya sistem kapitalis sekuler atau memisahkan agama dari kehidupannya, negara telah mencabut fitrah yang ada dalam diri mereka. Masa-masa berkualitasnya tidak diarahkan atau diatur oleh aturan agama Islam. Bingung mencari sosok panutan, maka lahirlah dari rahim kapitalis sekuler ini pemuda yang kering identitas dan bingung. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal, untuk apa mereka di dunia ini, dan tidak memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimahullah. Sedangkan jika kita melihat sejarah di masa kegemilangan Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda unggul yang berkepribadian Islam menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan, seperti contohnya Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, Al-Zahrawi, Jabir Ibni Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah. Ketaatan yang totalitas adalah bentuk pengembalian fitrah manusia yang sesungguhnya, menemukan jati diri dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukumnya, menjauhi larangan-larangannya. Rokmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sopwah. Hadis riwayat Ahmad, sopwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Masyirul muslimin rahimakumullah, begitulah kondisi pemuda pada zaman lalu. Lantas bisakah kita seperti pemuda di zaman keislaman? Tentu bisa. Dan bagaimana caranya? Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus luruskan niat dengan baik, yaitu mengharapkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya.
yang perlu kita lakukan sebagai seorang pemuda, yaitu makmurkanlah masjid yang berada di sekitar kita, menjadi pemuda Islam yang mengisi serta menjaga masjid, mengisi syaf masjid dengan menunaikan salat berjamaah, menjaga masjid dengan membersihkannya tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Masyarul muslimin rahimakumullah, menjaga ataupun mengisi masjid bukanlah hal yang kuno, melainkan hal yang seharusnya kita lakukan. Sebab dengan masjid, bagian dalam kemakmuran masjid merupakan hal yang sangat mulia, hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi seorang hamba yang kelak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan zaman semakin berkembang, kita sebagai pemuda sebaiknya dapat menjadi pemuda Islam sebagai mengisi dan menjaga masjid. Menjaga masjid merupakan pemuda yang ikut mengambil adil dalam hal-hal Islam, yaitu dengan cara mengajarkan anak-anak yang berada di sekitar masjid mengaji ataupun belajar ilmu agama Islam dan lain sebagainya, sehingga masjid menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Mungkin cukup sekian isi ceramah saya. Kurang janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.